Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan rancangan fungsionalitas Aqua Defender, revitalisasi sensor water level dan water flow untuk monitoring aliran irigasi cerdas untuk pertanian yang terlindungi. Untuk anggota kelompok kami ada Asrarullah, M. Akbar Latif, Rizka Dwi Putri, dan Wan Hayatunisa. Table of content yang akan kami bahas, yang pertama ada CEC diagram, yang kedua ada Lofi prototype, yang ketiga ada rencana pengujian, dan yang keempat kesimpulan dari table of content ini. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh M. Akbar Latif, yaitu CEC diagram dan brainstorming. Pada Akbar Latif, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai CC diagram dan brainstorming yang tepat. Jadi untuk CC diagramnya sendiri, kami mengambil topik pertanian, yang dimana pada dalam pertanian ini terdapat dua masalah yang besar, yaitu adalah aliran irigasi yang tidak baik dan kegagalan panen. Di mana untuk aliran irigasi yang tidak baik ini terdapat dua masalah utama, yaitu tidak adanya irigasi yang menyebabkan irigasi itu kurang baik, lalu aliran irigasi tersebut rusak. Jadi penyebabnya itu adalah karena kurangnya kesadaran dari pemerintah, lalu pemeliharaan air yang kurang baik. Untuk kesadaran dari pemerintah itu, masalahnya lagi adalah pemerintah tidak memfasilitasi irigasi sawah yang baik. Lalu pemerintah tidak membuat sistem untuk mengontrol air yang masuk di irigasi maupun di dalam pertanian. Lalu masalah yang pemerintah tidak memfasilitasi irigasi sawah yang baik itu kemungkinan karena pemerintah itu kekurangan dana. Lalu untuk pemerataan air yang kurang baik itu masalahnya adalah pemeliharaan itu kurang diperhatikan. Lalu pemeliharaan itu kurang diperhatikan karena kurangnya pemantauan dari petani. Petani itu kurang pemantauan pada lahan itu karena kurangnya tenaga kerja dan petani tidak dapat memantau secara real. Lalu untuk bagian kegagalan panen itu penyebabnya ada dua, yaitu serang nyamuk di penyakit disebabkan oleh pestisida yang tidak ampuh dalam membasmi hama. Lalu untuk faktor cuaca dan musim itu disebabkan oleh banjir di lahan atau kekeringan pada musim kemarau di lahan yang akan menyebabkan kehilangan air dan kekurangan air pada lahan. Next. Lalu dari hasil sesi diagram itu kami menemukan brainstorming kemungkinan solusi, yaitu ada beberapa solusi yang kami dapatkan dari sesi diagram tersebut, yaitu ada meningkatkan kesadaran pemerintah terhadap menjelang irigasi bagi sawah, meningkatkan kesadaran petani untuk memelihara irigasi dengan baik, meningkatkan kesadaran petani tentang pentingnya irigasi bagi lahan, lalu membangun sistem irigasi yang baik untuk lahan, dan membangun sistem pemantauan irigasi secara real time. Lalu merancang sistem yang dapat mengetahui kondisi akan aliran di lahan pertanian, lalu menggunakan data cuaca dan peringatan cuaca untuk merencanakan tindakan sesuai saat cuaca tidak bisa diperkirakan. Lalu adanya kesadaran pemerintah agar dapat lebih tinggi terhadap keberlangsungan lahan pertanian. Lalu dapat untuk memonitoring keadaan lahan secara real dan meningkatkan pelatihan serta keterampilan petani dalam penyelenggaraan lahan pertanian. Lalu juga brainstorming yang didapatkan adalah petani mengembangkan sistem pemantauan keseimbangan air, petani menerapkan sensor dan teknologi untuk memonitoring aliran air, petani melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengelolaan air, petani mengikuti edukasi mengenai manajemen air yang baik, dan petani mengembangkan sebuah alat monitoring yang terhubung dengan aplikasi pada smartphone. Lalu untuk brainstorming selanjutnya itu adalah petani membangun penampungan air hujan untuk area penyimpanan air yang dapat digunakan saat musim kemarau. Lalu petani menggunakan pupuk organik untuk meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah sehingga tanah dapat menahan air lebih baik.
Lalu petani meningkatkan sistem untuk meningkatkan kelebihan untuk mengatasi kelebihan air. Lalu petani menanam tanaman seperti jerami untuk menyerap kelebihan air dari tanah, dan petani memantau perkiraan cuaca secara teratur dan mengambil tindakan pencegahan jika terjadi hujan yang berlebihan. Ya, mungkin itu saja brainstorming dari kami. Kembalikan kepada Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya ada Lofi Prototype. Jadi ini gambaran dari project yang akan kami buat. Di sini adalah aliran irigasi yang mana di dalam aliran irigasi itu terdapat sensor water flow untuk mengecek kecepatan aliran dari irigasi. Kemudian di bagian sini ada lahan pertanian padi, yang mana di lahan pertanian padi itu kami menaruh sensor water level untuk mengetahui ketinggian air yang ada dalam lahan pertanian padi tersebut. Jika jika air yang ada dalam lahan pertanian itu melebihi dari batas batas normalnya, maka eh, aktuator pompa air ini akan menarik air tersebut masuk ke dalam sumur bor yang ada pada lahan pertanian itu. Kemudian jika kondisinya itu kekeringan, maka eh, pompa air juga akan menarik air air dari sumur bor itu untuk menyiram lagi lahan pertanian padi tersebut. Nah, ini gambaran gambaran fisiknya. Ini untuk gambaran hardware-nya. Jadi sensor akan membaca kedalaman air dan kecepatan air, yang mana nanti ketika kondisi dalam lahan pertanian padi itu dalam keadaan banjir atau kering, maka aplikasi akan mengirimkan notifikasi yang mana petani dapat menghidupkan aktuator pompa air itu sesuai dengan kondisi yang ada. Sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, sekian dari saya. Untuk rencana pengujian akan dibahas oleh Asra. Dipersilakan. Baik, terima kasih pada Rizka. Selanjutnya untuk rancangan pengujian ada 4. Yang pertama pengujian prototipe, yang kedua pengujian pengaplikasian lunak, yang ketiga evaluasi pengujian integrasi alat dan aplikasi, dan yang terakhir perbaikan dan iterasi. Next. Baik, untuk kesimpulan, yang pertama, keterkaitan antara aliran irigasi yang tidak baik dan kegagalan panen dalam pertanian menyoroti pentingnya sistem distribusi air yang efisien dan pengawasan yang memadai dari petani. Yang kedua, kurangnya fasilitas irigasi yang memadai dan kurangnya sistem pengendalian air yang efektif menjadi faktor penyebab utama dari aliran air irigasi yang tidak baik. Yang ketiga, kurangnya perawatan dan pengawasan yang memadai dari petani dapat menyebabkan kerusakan pada saluran irigasi. Dan yang terakhir, pengembangan sistem monitoring dan pengontrolan irigasi pada lahan pertanian diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dengan memberikan data yang akurat dan sistem pengendalian yang efektif kepada petani dalam mengelola distribusi air di lahan pertanian. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada hidayah.